Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Sun Farm. Lama nggak update. Hari ini saya update pembuatan silase. Hari ini kita bikin silase. Bahan yang kita pakai hari ini tebon jagung. Saya campur sedikit daun mahoni, teman-teman. Jadi hanya tebon jagung tanpa jagungnya. Karena enggak, ya ini limbah. Jadi karena ini cuma limbah dari jagung yang gratis, kita nggak beli, dari lingkungan sekitar yang pas kebetulan ini pada panen jagung. Kemudian tebonnya kita manfaatkan karena nggak beli, kita buat silase. Terus kita campur dengan daun mahoni, kita campur dengan daun mahoni. Ada juga pakcong. Kebetulan rumput pakcong ini sudah layu, jadi aman. Kadar airnya sudah pas. Jadi jika teman-teman mau bikin, kalau pakai rumput pakcong atau rumput odot, mungkin alangkah baiknya dilayukan dulu, karena biasanya kadar airnya terlalu tinggi. Nanti kalau kadar airnya terlalu banyak, hasilnya kurang maksimal. Untuk mengatasi jika pakai pakcong ataupun rumput odot, jika kadar airnya masih banyak, nanti di tongnya ini, di tong ini, lapisan bawah bisa dikasih katul, nanti di atasnya juga dikasih katul. Tujuannya untuk meresap air sebenarnya. Tujuannya sih sebenarnya itu. Nah, kalau tempatnya sih idealnya pakai tong, pasti lebih rapet. Tapi kalau tidak ada, untuk ngirit bisa pakai plastik seperti ini. Ini pakai plastik. Ini kita beli plastik gulungan, satu rollnya kalau di sini cuma 100 ribuan lah. Ini kita double, kita kasih dua. Jadi kita double dua supaya, ya intinya supaya lebih aman. Nah, kita pakai mesinnya mesin yang seperti ini, bukan yang multi, yang hanya khusus nyoper. Seperti ini modelnya. Nah, hasil cacahnya seperti ini. Hasil cacahnya seperti ini. Ini bisa motong-motong gini ya, rapi ya. Hasil cacahnya rapi. Bentar, coba, ini lah, bisa kepotong-potong gini, lumayan. Saya beberapa kali beli mesin ini yang hasilnya lumayan baik menurut saya. Nah, setelah dicoper, kita masukkan dalam ini tong. Saya masukkan dalam tong ini. Yang kuncinya sih sebenarnya diinjek sampai rapet, teman-teman. Diinjek sampai rapet, sampai padat, intinya sampai padat, supaya proses fermentasinya nanti jadi. Jadi diusahakan tidak ada rongga udara. Nah, setelah rapet nanti bisa ditutup, diklem. Ini ada klemnya, diklem. Lebih aman lagi kalau ini dikasih plastik dulu baru ditutup, terus kita klem. Pasti hasilnya nanti lebih rapat. Ini cuma memanfaatkan limbah saja sebenarnya, limbah-limbah yang nggak kepake sebagai pengganti serat di musim kemarau ini. Kita agak susah nyari hijauan, kebetulan kita nanam rumput banyak juga, kekurangan air intinya. Nah, contoh yang sudah jadi ada di sini. Ini yang sudah jadi, warnanya kekuningan, harum, wangi. Kambing sawah suka. Kita lihat nih, ini pada makan silase kambingnya. Sawah kambing suka lah. Nah, ini sudah pada makan silase. Sawah, nah, lahap lah. Ini alternatif sebenarnya, alternatif ketika musim kemarau ataupun musim penghujan, kita bisa bikin silase.
Jika ternak kita banyak, kemudian waktu kita juga terbatas, kita bikin silase. Jadi mungkin bisa ngarit seminggu sekali, terus dibikin silase, dimasukkan dalam tong. Ya sudah, tinggal nunggu kurang lebih 2 mingguan lah. 2 mingguan sudah harum, sudah kambing sudah suka. Semua makan silase. Ya nggak ada masalah ya. Tapi bukan aduh maaf. Jadi silase itu bukan makanan pokok nih. Jadi ini ya pengganti serat saja. Jadi bukan terus sebagai makanan pokok yang cukup dikasih silase, enggak. Jadi kita tetap kasih pakan penguat. Ya, pakan penguatnya kita pakai konsentrat. Itu sebagai pakan penguatnya. Nah, tujuannya sih sebenarnya dengan diberi konsentrat itu kebutuhan nutrisinya dapatlah dari konsentrat gitu ya. Terus kebutuhan seratnya dapat dari silase ini. Jadi jangan salah pemahaman. Jadi silase tidak sebagai makanan pokok kalau menurut saya, kecuali mungkin bahan yang dibikin silase ini sudah komplit secara nutrisi gitu ya. Misalnya mungkin kalau tebon sama jagungnya dicoper, itu pun ya menurut saya sih masih kurang, karena nanti cenderung karbohidratnya banyak, tapi kan nanti proteinnya nggak dapat ya, gitu, kurang gitu kan. Tetap, kalau saya sih tetap walaupun pakai silase tetap harus ada pakan penguat itu ya, berupa konsentrat. Nah, konsentrat kita juga bikin sendiri. Nanti kita bikin lah, kita kasih video bocorannya bikin konsentrat, cara bikin konsentratnya. Nanti tergantung bahan yang udah didapat di lingkungan teman-teman sekalian sebenarnya, karena ya nanti kita bikin lah beberapa video terkait bahan-bahan bikin konsentrat. Nanti kita bikinkan, ini sementara silase dulu. Sebenarnya cukup mudah untuk silase itu. Intinya kan silase itu kan mengawetkan pakan yang kita masukkan ke dalam tempat yang kedap udara atau silo itu kan, silase. Intinya sih seperti itu. Jadi mudah intinya ya, dicoper kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang kedap, diinjek-injek sampai rapet, sampai padat, diminimalkan rongga udaranya sudah nggak ada, jadi dimaksimalkan kepadatannya sampai benar-benar padat, ya sudah, itu jadi silase. Kambingnya juga nggak kurus lah ya, lumayan masih bulat-bulat lah ya. Intinya cuma itu. Nanti jika memang ada pertanyaan, bisa lah di kolom komentar atau di Japri via WA, di nomor WA saya kan ada itu, buka di YouTube itu ada di linknya, saya ada nomor WA nya, nanti bisa dibuka konsultasi, bisa monggo sharing lah ya, sharing berbagi pengalaman saja, karena saya juga bukan orang yang pinter, artinya kita juga cuma belajar dari pengalaman, nanti sharing aja nggak apa-apa, santai. Maksudnya misalkan saya mau bikin silase dari bahan ini bisa apa enggak, sebenarnya mudah kok, mau bahan apapun kan bisa kita bikin silase. Cuma kebetulan saya bikinnya pakai tebon jagung karena ini limbah yang gratis untuk hari ini, tidak beli gitu ya. Ya kita memanfaatkan sesuatu yang gratis. Intinya sih sebenarnya gratisnya itu, kalau misalnya ada daun singkong boleh, justru bagus. Misalnya ada daun singkong, ini cempe minta nyusu ini. Nah, daun singkong, daun apa yang kalau bagus misalnya indigo vera, terus cleresidie, monggo. Kalau bahannya mau dipakai sebenarnya silakan, lebih semakin baik bahan yang dipakai tentunya semakin baik kan gitu, intinya kan begitu.
kuncinya sebenarnya kan kita mengawetkan pakan ketika sumber pakan kita melimpah. Kita sumber pakan kita banyak, kita awetkan dengan dibikin silase. Tujuannya sebenarnya itu. Karena kalau tanpa dibikin silase kan nanti kering ya, atau mungkin membusuk gitu kan kalau ditumbuk gitu kan. Gitu. Kalau kita masukkan dalam tong, kita bikin silase kan aman, bisa kita pakai dalam jangka panjang. Jadi kuncinya di situ. Mungkin bisa dipahami tentang silase ini dan cara pembuatannya, insya Allah kan bisa dimengerti, bisa dipahami ya, karena memang gampang kok. Ini semua makan, ini malah sudah mau habis ini, mau habis. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang berkaitan dengan silase, monggo bisa WA, bisa di kolom komentar. Insya Allah nanti ada waktu pasti kita balas. Nah, kalau untuk pakan-pakan yang lain, pakan penguat yang lain, misalnya seperti konsentrat, nanti saya bikinkan videonya di video-video saya berikutnya. Pokoknya tetap diikuti aja. Nanti insya Allah saya akan bikin video-video yang tentunya bermanfaat lah ya, bermanfaat buat teman-teman semua, seperti pengalaman kami di kandang, artinya yang pernah kita alami di kandang lah gitu ya. Itu berkaitan dengan silase sedikit video yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurangnya mohon maaf, mungkin sebatas ini yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang silase. Nanti bisa kita lanjut lagi di video-video berikutnya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin request bikinkan video tentang apa, silahkan di kolom komentar, nanti kita bikinkan sebatas yang kami ketahui, sebatas sesuai pengalaman kami ya teman-teman. Itu sekian dari kami dari Sunfarm. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.